Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safinatun Najah dengan NPM 25106310 503. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal UTS dengan mata kuliah Statistik Deskriptif dan Visualisasi Data dengan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Dr. Muhammad Ridwan Yudaha Negara MPD. Pada soal nomor 1 yaitu diketahui N-nya itu 50 dan buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif dan bentuk histogram, poligon frekuensi serta OGIF berdasarkan datanya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu kita harus menentukan banyaknya kelas dulu menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu diketahui 50. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 itu 1,699. Jadi 3,3 dikali 1,699 hasilnya 5,607. 1 ditambah 5,607 hasilnya 6,607. Jadi banyaknya kelas yang digunakan adalah 7 kelas. Kenapa bisa jadi 7 kelas? Kan tadi hasilnya 6,607 ya. Itu dibulatkan. Selanjutnya itu menentukan tentang data yang dimana rumusnya itu R sama dengan X max diambil X min. X max nya itu kan 47, X min nya itu 18, maka 7 diambil 18 itu sama dengan 29, maka R nya itu 29. Setelah itu menentukan panjang kelas menggunakan rumus P sama dengan R per K. P sama dengan R-nya itu tadi 29, K-nya itu banyaknya kelas yang tadi itu 7 kelas. Jadi 29 per 7 hasilnya 4,14. Maka kita bulatkan menjadi 4. Jadi panjang kelas yang digunakan adalah 4. Selanjutnya tabel distribusi frekuensinya. Itu kelasnya ada 8, intervalnya itu 18 sampai dengan 49, frekuensinya itu 50 dan frekuensi kumulatifnya itu 6, 10, 21, 30, 46, 48, 49, 50. Hasil dari frekuensi kumulatifnya itu dari hasil FK ditambah dengan F. 6 ditambah 4 itu 10, 10 ditambah 11 itu 21, 21 ditambah 9 itu 30, 30 ditambah 16 itu 46, 46 ditambah 2 itu 48, 48 tambah 1 itu 49, 49 tambah 1 itu sama dengan 50. Nah, FK di sini itu 6, berarti 6 per 50 dikali 100% dan jumlahnya itu 0,12 dan seterusnya pun begitu ke bawahnya. Setelah membahas tabel tadi, sekarang membahas histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Kalau histogram itu untuk melihat penyebaran data dalam bentuk batang. Poligon frekuensi itu untuk melihat pola distribusi datanya. Dan untuk OGIF itu untuk melihat frekuensi kumulatif dalam bentuk kurva. Berikutnya soal nomor 2 yaitu tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 32, 33. Selanjutnya pada nomor 2 itu kita harus mencari seluruh datanya dulu, sigma X nya dulu. Jadi
data di sini itu ada 10 angka, maka diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 32, 33. Nah, jumlah N-nya kan itu ada 10. Jumlah seluruh datanya itu yang tadi yang 19, 20 itu dijumlahkan. Hasilnya itu 274. Setelah itu mencari mean. Mean itu rata-rata. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma X per N. Jadi tadi sigma X-nya itu jumlah dari 19, 20 tambah 20 tambah 27 tambah 28 tambah 31 tambah 32 tambah 32 tambah 32 tambah 33 itu 274. Jadi 274 per N-nya tadi 10. 274 dibagi 10 itu hasilnya 27,4. Kemudian mencari median. Median itu nilai tengah. Karena jumlah datanya genap, N sama dengan 10, maka median diperoleh dari rata-rata data ke-5 dan ke-6. Data ke-5-nya itu 28 dan data ke-6-nya itu 31. Maka rumusnya itu median data ke-5 itu 28 ditambah data ke-6 itu 31 per 2. Hasilnya 28 ditambah 31 itu 59 per 2. Hasil dari mediannya yaitu 29,5. Kemudian mencari modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Yang sering muncul itu angka 32 itu muncul 3 kali dibanding angka lainnya. Kemudian mencari standar deviasi. Rumusnya itu S sama dengan akar sigma dalam kurung X diambil X bar kuadrat per N. S akar sigma X diambil X barnya itu tadi dari mean itu 27,4 kuadrat per 10. N-nya tadi 10. S dijumlahkan jadi akar 29,24. Akar dari 29,4 itu 5,41. Jadi 5,41. Jadi standar deviasinya itu 5,41. Kemudian mencari varians. Rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X diambil X bar kuadrat per N. S kuadrat sama dengan sigma X diambil X barnya tadi 27,4 kuadrat per 10. S kuadrat hasilnya 29,24. Perbedaannya standar deviasi sama varians itu dari S-nya. Kalau standar deviasi itu tadi S aja. Nah, kalau varians itu S kuadrat. Berikutnya untuk soal nomor 3 yaitu tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Untuk kelas limitnya 8 sampai 12, 13 sampai dengan 17, 18 sampai dengan 22, 23 sampai dengan 27, 28 sampai dengan 32. Untuk nilai frekuensinya ada 3, 5, 15, 5, dan 2. Selanjutnya untuk nomor 3, yang pertama itu mencari mean. Mean itu rata-rata. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Tadi kan datanya udah dikasih tahu kan di soalnya. Nah, sekarang itu kalau mean itu mencari titik tengah yaitu XI. Nah, titik tengah dari 8 sampai dengan 12 itu 10. Kan 8, 9, 10, 11, 12. Nilai tengah kan berarti 8, 9, 10. Nah, nilai tengahnya itu 10.
13 sampai dengan 17 itu 15, 18 sampai 22 itu 20, 23 sampai 27 itu 25, 28 sampai 32 itu 30. Nilai tengahnya. Kemudian FI-nya itu tadi 3, 5, 15, 5, 2. Dijumlahin nilai FI-nya itu sama dengan 30. Nah, sekarang dikalikanlah nilai FI sama XI-nya. 3 dikali 10 itu 30, 5 dikali 15 itu 75, 15 dikali 20 itu 300, 5 dikali 25 itu 125, 2 dikali 30 itu sama dengan 60. Nah, nilai FI/XI-nya juga dijumlahkan. 30 ditambah 75 ditambah 300 ditambah 125 ditambah 60 itu hasilnya 590. Terus habis itu pakai rumus yang tadi, X bar sama dengan sigma FI/X-nya itu tadi 590, nilai sigma FI-nya itu 30. Jadi 590 dibagi 30 itu hasilnya 19,67. Selanjutnya mencari median. Median itu nilai tengah. Rumusnya median sama dengan L ditambah dalam kurung N per 2 diambil frekuensi per FM dikali P. Kelas limit sama F-nya itu kan tadi udah dapet ya dari soalnya. Sekarang kita mencari frekuensi kumulatifnya itu hasil dari 3 itu dari F. Nah, si 3 ini ditambah 5 itu 8. Nah, 8 ditambah 15 itu 23, 23 ditambah 5 itu 28, dan 28 ditambah 2 itu 30. Berarti nilai FK-nya itu 3, 8, 23, 28, dan 30. Maka kita masukkan ke rumus N per 2 nya itu N nya itu tadi 30 ya. 30 dibagi 2 itu sama dengan 15. Nah, kelas mediannya itu 18 sampai 22. L nya itu tepi bawah kelas mediannya itu 18 diambil 0,5 itu hasilnya 17,5. Nah, F-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu kan 8. Terus FM-nya itu frekuensi kelas mediannya itu 15, F-nya itu 5. Masukin, terus jumlahin. Median sama dengan L-nya tadi 17,5 ditambah dalam kurung N per 2 nya itu 15 diambil F-nya itu tadi 8 per FM-nya itu 15 dikali P-nya itu 5 sama dengan 19,83. Kemudian modus itu nilai yang sering muncul. Rumusnya sama kayak yang tadi, cuman bedanya itu di D1 per D2 ditambah D1 ditambah D2. Datanya kelas limit F sama FK-nya sama kayak yang tadi di median, cuman ini bedanya di D1 per D1 ditambah D2. Kelas modusnya itu 18 sampai dengan 22, frekuensi terbesarnya itu kan 15 ya. Terus L-nya itu tepi bawah kelas modusnya itu 17,5, FM-nya itu 15. Nah, diambil F sebelumnya 5, berarti 15 diambil 5 itu sama dengan 10, berarti D1-nya itu 10. Kemudian D2-nya itu FM diambil F sesudahnya.
Di sini F sesudahnya juga 5 ya, berarti 15 diambil 5 juga sama dengan 10. Berarti D1 sama D2 di sini itu sama nilainya 10. Nah, F-nya itu 5. Masukkanlah ke rumus. Modus sama dengan 17,5 ditambah dalam kurung 10 per 10 ditambah 10 dikali 5. Itu hasilnya 20. Kemudian mencari nilai standar deviasi. Rumusnya itu S sama dengan akar sigma Fi dalam kurung Xi diambil X bar kuadrat per N. Xi-nya sudah tahu nilainya dari Mean, tinggal dimasukin. Fi-nya juga sudah tahu. Sekarang kita hanya mencari Xi diambil X barnya saja. Kan Xi di sini 10. Nah, X bar tadi yang di Mean itu 19,67. Nah, berarti 10 diambil 19,67 itu hasilnya min 9,67. Terus selanjutnya 15 diambil 19,67 hasilnya min 4,67. Terus 20 diambil 19,67 hasilnya 0,33. 25 diambil 19,67 hasilnya 5,33. Terus 30 diambil 19,67 hasilnya 10,33. Setelah itu selanjutnya dalam kurung Xi diambil X bar, sekarang itu ditambah kuadrat, berarti nilai yang tadi yang Xi diambil X bar itu dikuadratkan, jadi hasilnya minus 0,67 kuadrat itu hasilnya 93,45. Terus selanjutnya minus 4,67 kuadrat hasilnya 21,81. 0,33 kuadrat itu hasilnya 0,11. Selanjutnya 5,33 kuadrat hasilnya 28,41. 10,33 kuadrat hasilnya 106,71. Setelah itu kita tambahkan Fi, lalu dikalikan dengan dalam kurung Xi diambil X bar kuadrat. Nah, nilai yang tadi yang sebelumnya 93,45, 21,81, 0,11, 28,41, 106,71 itu dikalikan dengan nilai Fi. Nah, nilai Fi-nya itu 3, 5, 15, 5, 2 dikalikan. Nah, 93,45 dikali 3 itu hasilnya 280,35. 21,81 dikali 5 hasilnya 109,05. 0,11 dikali 15 hasilnya 1,65. 28,41 dikali 5 hasilnya 142 di 142,05. 106,71 dikali 2 hasilnya 213,42. Nah, nilai Fixi X bar kuadrat ini dijumlahkanlah semuanya. Hasilnya itu dapat 746,52. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus standar deviasi, yaitu S sama dengan akar sigma Fi dalam kurung Xi diambil X bar kuadrat itu tadi hasilnya 746,52 per N. N-nya itu 30. Jadi akar 746,52 dibagi 30 itu hasilnya akar 24,88. Akar 24,88 itu hasilnya 4,99. Selanjutnya mencari nilai varians. Rumusnya itu S kuadrat sigma Fi dalam kurung
XI diambil X bar kuadrat per N. S kuadrat tadi jumlah dari sigma Fi dalam kurung XI diambil X bar kuadrat itu 746,52 per N. N-nya 30 sama dengan 24,88. Untuk soal nomor 4 yaitu menyebutkan dan jelaskan level skala data menurut Stephen. Untuk nomor 4, level skala data menurut Stephen itu ada 4. Yang pertama itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang nominal itu datanya digunakan untuk mengelompokkan atau memberi kategori, tidak ada urutannya. Contohnya itu jenis kelamin, golongan darah, dan apa saja warna mata. Operasi statistik yang dapat dilakukannya itu bisa berupa frekuensi, presentasi, modus. Kalau ordinal itu data memiliki urutan atau peringkat tetapi jarak antar peringkat tidak diketahui secara pasti. Contohnya itu tingkat kepuasan. Sangat puas, puas, cukup puas, atau tidak puas. Bisa peringkat lomba, terus tingkat pendidikan. Operasi statistik yang dapat dilakukannya bisa berupa frekuensi, presentasi, modus, median, dan persentil. Yang ketiga itu ada interval. Data yang memiliki urutan dan jarak antar data sama, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya itu suhu dalam Celsius, tahun kalender, atau skor IQ. Operasi statistik yang dapat dilakukannya itu semua operasi pada data nominal dan ordinal, mean rata-rata, dan simpangan baku. Dan yang terakhir itu 4, rasio. Data memiliki urutan, jarak antar data sama, dan memiliki nilai nol mutlak. Contohnya itu tinggi badan, berat badan, usia, pendapatan, atau jarak. Dan jarak. Operasi statistik yang dapat dilakukan itu semua operasi pada data interval, koefisien variasi, dan perbandingan atau rasio. Untuk nomor 5 yaitu menjelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar A, gambar B, dan gambar C dengan kurva normal. Pada nomor 5 itu jelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar A, gambar B, dan gambar C dengan kurva normal. Pada gambar A terlihat dua kurva normal dengan titik puncak pada posisi yang sama. Artinya kedua kurva memiliki rata-rata atau median yang sama, namun bentuk kedua kurva berbeda, yaitu satu kurva lebih tinggi dan sempit sedangkan kurva lainnya lebih rendah dan melebar. Kurva yang tinggi dan sempit menunjukkan data lebih terkumpul di sekitar rata-rata sehingga standar deviasinya kecil. Namun sebaliknya, kurva yang melebar menunjukkan data lebih menyebar sehingga standar deviasinya lebih besar. Yaitu kesimpulannya meannya sama, standar deviasinya berbeda. Kedua kelompok data memiliki nilai rata-rata yang sama, tetapi tingkat penyebarannya datanya itu berbeda. Kelompok dengan kurva sempit lebih konsisten karena datanya mendekati rata-rata. Pada gambar B terlihat dua kurva normal yang bentuk dan lebarnya hampir sama, tetapi posisi kurva berbeda. Salah satu kurva berada lebih ke kiri dan yang lainnya lebih ke kanan. Hal itu menunjukkan bahwa kedua kurva memiliki standar deviasi yang sama karena tingkat penyebaran datanya sama. Namun, nilai rata-ratanya berbeda karena titik tengah kurva berada pada posisi yang berbeda. Kesimpulannya, mean berbeda. Standar deviasinya sama. Kedua kelompok data mempunyai tingkat penyebaran yang sama, tetapi pusat datanya berbeda. Pergeseran kurva ke kanan menunjukkan nilai rata-rata yang lebih besar. Pada gambar C, terlihat dua kurva normal yang berbeda, baik dari posisi maupun bentuknya. Salah satu kurva lebih tinggi dan sempit, sedangkan kurva lainnya lebih rendah dan melebar. Selain itu, posisi puncak kedua kurva juga tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kurva
kurva memiliki rata-rata yang berbeda dan juga standar deviasinya juga berbeda. Kurva yang tinggi dan sempit memiliki standar deviasi kecil karena data terkumpul di sekitar rata-rata, sedangkan kurva yang melebar memiliki standar deviasi besar karena data tersebar lebih luas. Maka meannya itu berbeda, standar deviasinya juga berbeda. Kedua kelompok data tidak hanya memiliki pusat data yang berbeda, tetapi juga tingkat penyebarannya datanya itu berbeda. Pada gambar A itu rata-rata sama, tetapi standar deviasinya berbeda. Gambar B itu rata-ratanya beda, standar deviasinya sama. Dan untuk gambar C itu rata-ratanya berbeda, standar deviasinya juga berbeda. Dan yang terakhir, untuk nomor 6, berilah nama kurva di bawah ini, kemudian tunjukkan letak mean, median, dan modusnya. Untuk gambar A itu normal, gambar B itu bimodal, gambar C negatively skewed, dan gambar D positively skewed. Dan yang terakhir, nomor 6, soal nomor 6, itu berilah nama kurvanya, kemudian tunjukkan letak mean, median, dan modusnya. Yang A itu normal. Nama kurvanya itu kurva normal atau bisa disebut simetris. Ciri-cirinya itu kurvanya berbentuk simetris di sekitar titik tengah. Dan titik mean mediannya itu berada simetris lah, berarti median modus berada di tengah kurva, simetris kanan kirinya itu. Dan yang B itu bimodal, itu nama kurvanya kurva bimodal. Ciri-cirinya itu memiliki dua puncak modus, menunjukkan adanya dua kelompok data yang dominan. Dan di letaknya itu modus 1 di sebelah kiri, median di tengah, modus 2 di sebelah kanan. Itu pun sama ya. Adapun yang C negatively skewed itu kurva miring negatif. Nama kurvanya, ciri-cirinya ekor kurva lebih panjang di sebelah kiri, data cenderung menumpuk di sisi kanan. Dan bisa dilihat pada gambarnya letak mean, median, dan modusnya. Yang terakhir itu D positively skewed, itu nama kurva miring positif. Ciri-cirinya ekor kurva lebih panjang di sebelah kanan, datanya cenderung menumpuk di sisi kiri. Nah, ini kebalikannya dari negatively skewed. Bisa dilihat letak mean, median, dan modusnya seperti gambar yang sudah ditunjukkan. Sekian pembahasan soal UTS dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.